Pernahkah kita berpikir bahwa limbah industri yang selama ini dianggap tidak berguna justru bisa menjadi solusi utama bagi masa depan infrastruktur? Di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan tekanan perubahan iklim, sektor konstruksi menghadapi tantangan besar. Bagaimana membangun lebih banyak tanpa merusak lingkungan? Dalam video ini kita akan membahas bagaimana konsep ekonomi sirkular dan infrastruktur hijau mampu menjawab tantangan tersebut secara ilmiah dan aplikatif. Industri konstruksi merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia. Produksi semen saja menyumbang sekitar 7-8% emisi CO2 global. Di sisi lain, limbah industri seperti fly ash, bottom ash, dan plastik terus meningkat setiap tahunnya. Masalahnya bukan hanya pada jumlah limbah, tapi juga bagaimana kita mengelolanya. Pendekatan konvensional masih bersifat linier, ambil, gunakan, dan buang. Namun, pendekatan ini sudah tidak relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru, yaitu ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular adalah konsep yang menekankan pemanfaatan kembali material agar tidak menjadi limbah. Dalam konteks konstruksi, ini berarti material sisa atau limbah dapat diolah kembali menjadi bahan bangunan baru. Contohnya, fly ash digunakan sebagai substitusi semen. Limbah plastik diolah menjadi campuran aspal atau beton, material bangunan lama didaur ulang. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga menekankan penggunaan sumber daya alam baru. Inilah yang menjadi dasar dari pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Perkembangan teknologi memungkinkan lahirnya berbagai material inovatif yang lebih ramah lingkungan. Pertama, green concrete. Beton menggunakan material tambahan seperti fly ash untuk mengurangi penggunaan semen. Kedua, pervious concrete. Beton berpori yang memungkinkan air hujan meresap ke dalam tanah, sehingga membantu mengurangi banjir dan meningkatkan cadangan air tanah. Ketiga, self-healing concrete. Beton yang mampu memperbaiki letaknya sendiri melalui reaksi kimia atau bakteri khusus. Material-material ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperpanjang umur infrastruktur. Infrastruktur hijau adalah pendekatan yang mengintegrasikan sistem alami ke desain infrastruktur. Contohnya sistem drainase berkelanjutan, rainwater harvesting, ruang terbuka hijau, sebagai bagian dari sistem kota yang tujuannya adalah meningkatkan resiliensi terhadap perubahan iklim sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan menggabungkan material inovatif dan sistem alami, kita dapat menciptakan infrastruktur yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak hanya melihat biaya awal pembangunan. Metode seperti Life Cycle Assessment (LCA) digunakan untuk mengukur dampak lingkungan sepanjang umur infrastruktur. Sedangkan Life Cycle Cost Analysis (LCCA) digunakan untuk menghitung total biaya termasuk pemeliharaan dan perbaikan. Hasilnya menunjukkan bahwa solusi berkelanjutan seringkali lebih ekonomis dalam jangka panjang. Meskipun memiliki banyak keunggulan, penerapan konsep ini masih menghadapi beberapa tantangan. Kurangnya regulasi yang mendukung, biaya awal yang relatif lebih tinggi, keterbatasan pemahaman di kalangan praktisi. Namun, melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri, hambatan ini dapat diatasi. Pendekatan yang dikenal sebagai triple helix sebagai kunci dalam mendorong implementasi secara luas. Kesimpulannya, masa depan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh kekuatan struktur,
tetapi juga oleh keberlanjutannya dengan mengintegrasikan ekonomi sirkular, inovasi material, dan infrastruktur hijau. Kita dapat menciptakan sistem pembangunan yang lebih efisien, tangguh, dan ramah lingkungan. Dari limbah menjadi solusi. Jika kamu tertarik dengan topik seperti ini, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar semakin banyak yang sadar pentingnya pembangunan berkelanjutan. Disclaimer, konten ini dibuat untuk tujuan edukasi dan berdasarkan kajian akademik, dan data contoh yang disampaikan dapat bervariasi tergantung lokasi, kondisi, dan perkembangan teknologi terbaru. Untuk implementasi teknis disarankan merujuk pada standar dan regulasi yang berlaku.